050 1081 Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi. Dan di sini saya juga sedang memenuhi tugas final mata kuliah Komunikasi Data oleh Bapak Musliadi KH Eskom Mkom. Adapun judul materi saya yaitu Multiple Access. Pengertian multiple access. Multiple access merupakan teknik yang memungkinkan suatu titik untuk dapat diakses oleh beberapa titik yang saling berjauhan dengan tidak saling mengganggu. Jadi, teknik multiple access, teknik yang memungkinkan beberapa pelanggan untuk mengakses satu server. Misalnya, banyak pelanggan telepon seluler mengakses satu buah BTS atau Base Transceiver System. Kemudian banyak stasiun bumi mengakses satu buah satelit dan contoh lainnya. Selanjutnya ada sasaran utama teknik multiple access. Yang pertama ada strategi multiplexing, bagaimana sirkuit-sirkuit individu digabung ke dalam spektrum radio sehingga memungkinkan banyak user dapat akses secara simultan. Yang kedua ada channel assignment, bagaimana user diberikan sirkuit secara spesifik sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada sistem duplexing. Nah, sistem duplexing bisa disebut juga dengan sistem komunikasi dua arah. Nah, ada dua teknik sistem duplexing yaitu ada FDD dan TDD. Nah, FDD merupakan komunikasi arah kirim dan terima menggunakan frekuensi carrier yang berbeda dalam waktu yang sama. Nah, TDD merupakan komunikasi arah kirim dan terima menggunakan frekuensi carrier yang sama tetapi menggunakan time slot yang berbeda. Selanjutnya ada macam-macam multiple access. Nah, yang pertama itu ada FDMA atau Frequency Division Multiple Access, adalah pengguna bersama-sama sebuah band frekuensi transponder satelit oleh beberapa sinyal carrier di mana setiap carrier akan menduduki band tertentu tanpa terjadi tumpang tindih satu sama yang lain. Yang kedua ada TDMA atau Time Division Multiple Access, adalah pengguna secara bersama sebuah band frekuensi transponder satelit oleh beberapa sinyal carrier di mana setiap carrier akan menduduki band frekuensi yang sama pada waktu yang berlain secara berurutan atau antrian waktunya. Nah, setiap saat sinyal akan dikompres menjadi burst-burst dengan kecepatan yang tinggi dan dipancarkan secara bergantian waktunya. Selanjutnya ada CDMA atau Code Division Multiple Access, adalah pengguna bersama sebuah band frekuensi transponder satelit oleh beberapa sinyal carrier. Nah, di mana setiap carrier akan menduduki frekuensi yang sama pada waktu yang bersamaan atau paralel, dan setiap sinyal yang mempunyai karakteristik atau kode yang berlainan. Nah, selanjutnya kita masuk di karakteristik. Yang pertama itu ada karakteristik FDNA. Yang pertama ada frekuensi agility, terminal pelanggan harus mampu tuning ke salah satu frekuensi yang tersedia secara otomatis. Yang kedua, lower transmission overhead, transmisi dalam kanal FDMA adalah continue, hampir sama dengan transmisi carrier dalam setiap wireline. Yang terakhir ada kapasitas sangat bergantung pada spektrum frekuensi atau bandwidth yang tersedia. Nah, yang kedua ada karakteristik TDMA. Yang pertama, pemancaran dan penerimaan slot secara bergilir memungkinkan tidak digunakan sirkuit duplexer seperti yang diperlukan di dalam FDMA, diganti dengan transmitting atau receiving switch yang lebih simple. Yang kedua ada transmitter yang lebih besar, biasanya 20-300 kHz, dapat memperbaiki performansi akibat interferensi dan multipath fading, lebih fleksibel untuk layanan baru. Dan yang terakhir ada karakteristik CDMA. Nah, CDMA ini merupakan salah satu aplikasi teknologi multiple access spread spectrum, dan ada dua jenis sistem spread spektrumnya. Yang pertama ada direct sequence atau DS, dan yang kedua ada frekuensi hopping atau FH. Nah, CDMA yang digunakan dalam sistem seluler menggunakan teknik direct sequence paired spectrum atau DSSS. Nah, dalam DSSS transmitter,
Setiap signal informasi pelanggan dimodulasi dengan suatu PN code yang unik untuk men-spread sinyal informasi asli. Baiklah, sekian dari pemaparan materi yang saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.